pemirsa semuanya, selamat datang di podcast kami pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai isu ataupun topik yang mana sangat penting dan perlu untuk kita pahami, kita kenali, dan juga kita ambil tindakan untuk mencegah ataupun menghentikannya, yakni mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman, saya Salma Aulia Isnaini dan di sini saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan tentunya saya ditemani oleh beberapa teman-teman yang super keren. Di sini ada Kak Zadin, kemudian ada Kak Salma Razin, dan juga ada Kak Budi sebagai mahasiswa psikologi. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasan. Nah, membahas mengenai KDRT, teman-teman, kita perlu tahu terlebih dahulu nih, apa sih definisi dari KDRT itu? Nah, maka pertanyaan yang pertama ini mengenai definisi akan dijawab secara langsung oleh Kak Razin. Silahkan, Kak. Terima kasih pertanyaannya Kak Salma. Jadi di sini definisi KDRT adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, seksual maupun ekonomi. Jadi intinya itu KDRT tidak hanya soal memukul, tetapi juga tindakan yang membuat korban tersiksa secara mental, tidak bebas atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Oke, luar biasa sekali ya pernyataan dari Kak Razin mengenai definisi KDRT. Dan ternyata KDRT itu tidak hanya tentang kekerasan fisik. Lalu apa aja ya selain kekerasan fisik mengenai KDRT itu? Nah, itu akan dibahas secara langsung dan juga dijawab oleh Kak Zadin. Silahkan, Kak. Jadi teman-teman, selain kekerasan fisik, ada beberapa kekerasan lain yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kekerasan psikis. Jadi kekerasan psikis ini bisa berupa seperti penghinaan, ancaman, membentak, atau membuat korban ini jadi merasa takut. Dalam kasus ini, korban itu sering tidak terlihat, tapi dampaknya tuh bisa lebih berat karena dapat merusak mental. Lalu kekerasan yang kedua itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini berupa pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan dalam rumah tangga. Nah, dalam kasus ini banyak korban itu tidak berani melapor karena mengira bahwasannya itu adalah suatu kewajiban dalam pernikahan. Lalu yang terakhir ada penelantaran ekonomi. Penelantaran ekonomi di sini dimaksudkan itu tidak memberi nafkah atau melarang pasangannya bekerja. Nah, jadi korban ini dibuat tidak berdaya karena sangat bergantung pada finansial. Seperti itu Mbak Salma. Oke teman-teman semuanya, jadi kita udah dapat jawaban gitu ya, bahwasannya selain kekerasan fisik ternyata ada juga beberapa kekerasan dari KDRT. Bisa kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, dan juga pelantaran ekonomi. Nah selanjutnya pertanyaan buat Kak Razin nih Kak, kira-kira ciri-ciri dari KDRT itu apa saja Kak Razin? Oke Kak Salma dan teman-teman, jadi ciri-ciri KDRT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ciri-ciri pelaku dan yang kedua adalah ciri-ciri korban. Jadi ciri-ciri pelaku ini biasanya memiliki sikap berkuasa, egois, pemahaman patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa, cemburu berlebihan dan juga sering menyalahkan korban. Nah, yang ciri-ciri korban itu biasanya memiliki perasaan takut dan juga cemas dalam menjalani kehidupan, waspada berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, mudah putus asa, mengalami gangguan psikologis, memiliki luka fisik, serta penurunan performa sehari-hari. Oke teman-teman, jadi tadi sudah disebutkan gitu ya apa saja yang menjadi ciri-ciri dari KDRT, baik dari pelaku ataupun korban. Nah selanjutnya nih kita perlu tahu sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya KDRT itu. Nah ini akan secara langsung dijawab oleh Kak Budi. Baik, jadi ada beberapa faktor penyebab timbulnya atau munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu. Pertama itu terkait dengan budaya patriarki. Jadi di masyarakat kita sendiri masih kuat anggapan bahwa laki-laki itu kepala rumah tangga dan punya posisi lebih tinggi dibanding istri. Jadi akhirnya ada suami yang merasa istri itu miliknya dan harus selalu nurut gitu kan. Ya, karena merasa punya apa ya istilahnya hak yang lebih itu, ya mereka tuh gampang. Mereka di sini suami gitu ya, gampang buat marah atau bertindak kasar kalau istri itu nggak sesuai nggak sesuai
apa yang suami itu mau gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ketergantungan ekonomi. Nah, banyak istri yang nggak terbiasa mandiri secara finansial karena budaya kita tuh bilang suami tuh ya yang cari nafkah gitu loh. Suami itu yang apa istilahnya, penopang utama ekonomi dalam keluarga gitu kan ya. Nah, kalau sudah begitu, ketika istri mengalami KDRT, mereka tuh jadi susah untuk pergi atau membela diri karena ya mereka tuh nggak punya pegangan. Nah, di sisi lain suami tuh jadi merasa makin berkuasa karena tahu istrinya tuh ya bergantung pada dia gitu. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada anggapan bahwa kekerasan itu adalah cara mendidik gitu. Nah, masih ada pemikiran lama di masyarakat bahwa kalau istri itu kalau misalnya nggak nurut nih, ya boleh gitu dimarahi atau diperlakukan keras agar patuh gitu istilahnya kan ya. Jadi ketika suami merasa harapannya itu nggak sesuai kenyataan atau mereka bukan ya, istilahnya tuh kalau suami tuh minta sesuatu nih, nah tapi nggak sesuai harapannya, nah suami tuh bisa melakukan kekerasan supaya istrinya itu tunduk. Faktor keempat itu adanya persaingan suami dan juga istri. Nah, kadang muncul rasa saingan antara suami maupun istri. Misalnya nih, istri punya penghasilan yang lebih tinggi atau pendidikannya lebih tinggi atau lingkungan pergaulannya itu lebih luas. Nah, karena budaya kita tuh masih menuntut laki-laki untuk lebih unggul. Nah, jadi ada tuh suami yang nggak terima kalau pasangannya tuh lebih sukses gitu. Nah, rasa kalah inilah yang bisa meledak dan nantinya akan menimbulkan suatu kekerasan. Nah, yang terakhir itu ada faktor terakhir itu adanya suami stres dan juga frustasi. Jadi terkadang tuh tekanan hidup itu juga bisa bikin suami tuh emosi itu gampang meledak gitu. Jadi misalnya nih, nikah belum siap atau ekonomi belum stabil atau sedang mengalami banyak masalah gitu. Nah, kalau stresnya itu numpuk dan copingnya itu nggak sesuai atau kurang bagus ya, mereka atau suami itu bisa aja mencari pelampiasan ke hal-hal yang mungkin negatif gitu kan ya. Misalnya mungkin mabuk-mabukan atau apa gitu. Nah, dari perilaku yang pelampiasan yang negatif itu ya, kalau misalnya suami balik ke rumah lagi itu kan kondisi atau pikirannya itu kan kacau gitu kan ya. Nah, makanya dari pikirannya kacau itu timbullah ya kekerasan dalam rumah tangga, ya marahin istrinya atau enggak ya melakukan kekerasan fisik, verbal ataupun yang lainnya gitu. Oke Kak Budi, lalu kalau dampak dari KDRT itu sendiri seperti apa sih Kak? Jadi dampak KDRT itu tidak hanya berdampak pada satu orang dalam keluarga gitu, tapi bisa berdampak ke yang lainnya seperti istri seperti istri ya, suami dan juga anak. Nah, kalau dampak dari istri itu sendiri ya bisa aja mengalami cedera karena pukulan fisik, dan juga mungkin istrinya itu mengalami depresi ataupun trauma ketika dia mengalami kekerasan yang diakibatkan oleh suami gitu. Kemudian juga bisa aja dia si istri itu melakukan isolasi sosial gitu, jadi tidak mau berinteraksi ke lingkungan sosialnya karena ya tadi dia ngerasa depresi, trauma ataupun stres gitu. Nah, kemudian yang kedua itu mungkin juga bisa berdampak kepada suaminya gitu. Jika jadi korban, ya dampaknya bisa aja timbul seperti rasa malu, stres ataupun sulit dalam mencari bantuan atau tenaga profesional gitu. Karena kan ya tadi ya budaya gitu kan, budaya yang kalau laki-laki itu ya tinggi gitu gengsi atau apa gitu. Jadi kalau misal terkait mau cerita-cerita tentang hal gini tuh ya mereka malu gitu. Nah, kemudian juga berdampak ke anak, bisa aja ke anak. Nah, kalau misalnya anak tuh ngelihat kekerasan dalam rumah tangga ya mereka jadi mungkin takut gitu, atau mungkin mengalami gangguan perilaku. Kemudian juga bisa aja resiko meniru pola kekerasan yang diakibatkan oleh orang tuanya.
Oke teman-teman, setelah kita udah tahu dan bahas dan udah memahami apa itu definisi dari KDRT, kemudian ciri, pembahasan mengenai faktor, dampak dan lain sebagainya, ini dari sisi psikologis sendiri, kira-kira apa Azadin intervensi yang bisa kita lakukan dalam pencegahan ataupun penanganan dari KDRT ini? Jadi intervensi yang bisa dilakukan selanjutnya adalah kelompok dukungan. Jadi kegiatan berkumpul dengan orang-orang yang punya pengalaman serupa. Di sini itu korban itu bisa cerita atau mendengarkan pengalaman orang lain dan merasa bahwa ia itu tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Lalu selanjutnya adalah terapi keluarga. Dalam intervensi ini itu dilakukan kalau misalkan korban dan pasangan itu masih ingin memperbaiki hubungan. Terapi ini membantu memperbaiki cara komunikasi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan membangun hubungan yang lebih aman. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah psikoedukasi, yaitu memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang hak-hak korban. Jadi cara melindungi diri serta informasi layanan bantuan yang bisa dihubungi jika korban ini membutuhkan dukungan lebih lanjut, seperti itu. Oke, teman-teman semua, itu dia pembahasan mengenai KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang sudah kita bahas banyak banget, mulai dari definisi, kemudian faktor dan lain sebagainya. Yang mana tentunya dari jenis-jenis KDRT itu tidak ada satupun yang dapat dibenarkan. Dan jika kamu kemudian teman kalian ataupun orang-orang di sekitar kalian mengalami situasi yang tidak aman, maka jangan diam saja. Bisa diceritakan oleh orang-orang terdekat ataupun cari bantuan profesional, karena kamu nggak sendirian dan akan selalu ada jalan untuk berhenti ataupun keluar dari lingkaran kekerasan. Dan terus sebarkan informasi yang kamu dapat pada podcast kita hari ini, karena semakin banyak orang paham akan semakin banyak pula orang yang terselamatkan. Terima kasih telah menonton, telah mendengar podcast kita sampai pada akhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Salma selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.